Kita sering melihat pemasangan KWH meter ya, KWH yang baru dipasang tentunya. Kabel yang keluar dari KWH meter itu ada yang 3 buah kabel ya, 1 pasa, 2 netral, dan 3 grounding ya. Tentunya di sini dilengkapi dengan grounding yang ditancapkan ke tanah. Nah, tetapi ada juga yang cuma memakai 2 buah kabel, yaitu pasa dan netral ya, tanpa dipasang grounding ke tanah. Nah, pemasangan seperti itu sebetulnya yang benar yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kono Channel. Gimana kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Oke sobat, banyak sekali pertanyaan ya terkait pemasangan KWH meter yang terutama di sini yang baru pasang. Itu kan ada yang memakai kabel 3 buah ya. Jadi 3 buah kabel. Di sini kan biasanya memakai kabel anslet ya. Kalau dari KWH meter ini kan, ini namanya kabel anslet, biasanya yang dipakai ukurannya ada yang 3 x 3 mm ya. Terus di sini ada yang memakai grounding dan ada juga yang tanpa memakai grounding. Sebetulnya secara aturan mana yang benar sih seperti itu? Oke, di sini kita sedikit mau jelaskan ya. Jadi kalau pemasangan secara idealnya ya untuk menjaga kestabilan arus di instalasi rumah, memang kalau kita mau pasang KWH meter baru, itu kan kita tidak mendapatkan satu push box atau MCB box ya. Nah, di sini kan kelengkapan ini kita tidak mendapat dari PLN ya. Tetapi kita memang harus membeli sendiri. Begitu juga grounding yang ditancapkan ke tanah. Ya, kelengkapan itu biasanya kita harus menyediakan. Nah, kenapa dalam hal ini kita sering melihat pemasangan yang beda ya? Ada yang memakai kabel 2, yaitu kabel pasa dan netral. Cuma seperti itu tanpa dipasang grounding. Pemasangan yang seperti itu sebetulnya apakah salah? Nah, pemasangan yang seperti itu sebetulnya bukan salah ya. Makanya dalam hal ini kita sebagai pelanggan itu kan sedikit harus paham ya. Jadi terkadang ada pemasangan yang dipasang grounding itu biasanya memang ada konfirmasi dari pihak pemasang ya, yang ditugaskan dari PLN. Biasanya ada koordinasi dengan yang si pelanggan itu bahwa mau dipasang grounding apa enggak. Nah, dalam hal ini kalau mau dipasang, jadi di saat dipasang KWH meter kita harus sudah menyediakan grounding yang mau dipasang ditancapkan di tanah. Nah, tetapi kalau kita tidak bermusyawarah dengan si pemasang, kita tidak menyediakan grounding, biasanya pemasangan ya cukup seperti ini, tidak memakai 3 kabel. Oke? Jadi sebetulnya pemasangan seperti ini juga bukan salah ya. Jadi garis besarnya, kalau ada petugas PLN yang memasang KWH meter, ternyata kabel yang keluar dari KWH meter itu cuma 2 buah ya, 2 buah kabel, yaitu pasa dan netral, tanpa dipasang grounding, itu kita tidak bisa menyalahkan begitu aja. Karena ya itu tadi, kalau kita dalam pemasangan KWH meter kita tidak menyediakan grounding ya, tidak menyediakan grounding sendiri dengan fuse box ya atau MCB box, tetap kita harus memang menyiapkan sendiri. Jadi kalau kita mengacu ke aturan pemasangan petugas PLN itu cuma bertanggung jawab pemasangan KWH meter sampai hidup ya, sementara arus yang keluar dari KWH meter menuju ke pemasangan MCB box di sini itu sudah mereka sudah sebetulnya secara ini sudah bukan kewenangan ya. Yang penting arus sudah keluar dari KWH meter itu mereka sudah lepas tugas. Oke, jadi batasannya seperti itu sobat ya. Kita sebagai pelanggan harus sedikit memahami bahwa batasannya memang seperti itu. Jadi kalau ada pemasangan petugas PLN pemasangan KWH meter memakai 2 kabel tanpa grounding, ya kita juga tidak bisa langsung menyalahkan seperti itu. Oke, memang sering terjadi kesalahpahaman dalam hal ini ya. Kesatu, pelanggan yang kurang paham tentang batasan aturannya seperti apa. Jadi terkadang kalau tidak dipasang grounding bisa jadi pertanyaan, kenapa grounding kok tidak dipasang begitu? Sedangkan secara aturan memang grounding itu kita pelanggan yang harus menyediakan. Nah, terus dari segi bedanya apa sih kalau memakai grounding sama yang tidak memakai grounding? Jadi, kalau memakai grounding, otomatis kestabilan arus di instalasi rumah itu tetap terjaga ya. Jadi, yang pasti untuk mencegah supaya tidak ada arus bocor.
Itu fungsinya grounding secara gambaran pokoknya seperti itu, ya. Jadi memang idealnya grounding itu harus dipasang di dekat kWh meter, seperti itu. Oke, jadi seperti itu sobat ya. Kalau kita sedikit paham tentang batasan aturan ya dari pihak PLN dengan kita sebagai pelanggan, dalam hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman ketika ada pemasangan kWh baru. Karena yaitu tadi, jadi kenapa ada yang memakai grounding dan kenapa ada yang tidak memakai grounding. Oke, baik, seperti itu sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikitnya bisa memahami tentang batasan aturan yang sebenarnya. Terima kasih sudah bersama Kono Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.